Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Melani. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang bioakustik dan biooptik. Selamat menyaksikan. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, yaitu sebuah membran fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersamaan mereka disebut sebagai rantai osikuler. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara. Sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval, di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut sebagai bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Alat bantu dengar adalah perangkat elektronik kecil yang memperkuat suara. Alat bantu dengar tersedia dalam beberapa model yang pas di dalam atau di telinga Anda dengan berbagai cara, termasuk di belakang telinga, di telinga, di saluran, dan di dalam saluran. Begini cara kerjanya. Pertama, mikrofon menangkap suara dari lingkungan, kemudian chip komputer dengan amplifier mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Ia menganalisis dan menyesuaikan suara berdasarkan gangguan pendengaran Anda dan tingkat suara lain di sekitar Anda. Sinyal yang diperkuat ini kemudian diubah kembali menjadi gelombang suara yang dikirim ke telinga Anda melalui speaker. Dengan cara ini, alat bantu dengar dapat meningkatkan pendengaran dan pemahaman bila bicara Anda jika gangguan pendengaran Anda disebabkan oleh kerusakan sel sensorik di telinga bagian dalam. Semakin besar kerusakan pada sel-sel ini, semakin parah gangguan pendengaran Anda, dan semakin banyak aplikasi yang Anda perlukan dari alat bantu dengar untuk mengimbanginya. Jika Anda merasa mengalami gangguan pendengaran dan bila bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan alat bantu dengar, bicarakan dengan dokter untuk informasi lebih lanjut. Ekolokasi. Ekolokasi atau sonar adalah kemampuan menentukan jarak atau letak benda berdasarkan pantulan bunyinya. Cara hewan melakukan ekolokasi yaitu dengan mengeluarkan bunyi, dan bunyi tersebut mengenai objek-objek yang ada di sekitar, kemudian memantulkan kembali mengenainya, sehingga hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi dapat mengetahui jarak lokasi, ukuran, bentuk, dan bahkan tekstur dari suatu benda. Konsep yang sama dengan ekolokasi digunakan oleh sonar kapal laut yang digunakan untuk menentukan lokasi kapal lain dan mengatur kedalaman laut. Berikut beberapa hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi. Yang pertama yaitu kelelawar. Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk navigasi pada malam hari yang gelap, untuk mencari makan, atau untuk mencari mangsanya atau serangga-serangga. Mereka menggunakan gelombang suara dengan menggunakan mulut atau hidung. Berikut hewan yang kedua yaitu paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba menggunakan ekolokasi untuk menentukan arah saat berenang, mengetahui kedalaman laut, menghindari rintangan, dan menemukan letak mangsa buruannya. Paus dan lumba-lumba ini tidak memiliki pita suara, namun menghasilkan gelombang sonar dan gelombang ultrasonik.
Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk serta menghasilkan gambar yang kontinu yang segera dihantarkan pada otak. Mata terdiri atas sklera, koroid, dan retina. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar bagian mata yang berwarna putih. Sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis. Koroid adalah selaput tipis yang lembab, lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan yang berfungsi memberi nutrisi ke retina. Sedangkan kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea, kita dapat melihat membran pupil dan iris. Fungsinya sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kemudian, pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata menuju retina dan berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata, yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Lensa merupakan bagian mata yang berfungsi membentuk sebuah gambar yang kemudian diteruskan untuk diterima retina. Arterial chamber atau bilik mata terletak di belakang kornea mata di depan lensa yang berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Bagaimana mata kita dapat melihat suatu benda? Ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima oleh mata melalui kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, kemudian diterima oleh retina, rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel reseptor kemudian diteruskan ke sel saraf optik dalam bentuk impuls. Kemudian rangsangan dikirim ke otak untuk diterjemahkan sehingga mata dapat melihat. Ketika mata melihat suatu benda, retina akan membentuk bayangan terbalik dengan ukuran lebih kecil daripada benda yang sebenarnya. Impuls saraf retina dikirim melalui saraf optik ke pusat saraf penglihatan di otak. Kemudian otak mengubahnya dalam ukuran yang sebenarnya dan tidak terbalik. Mata majemuk. Mata facet atau mata majemuk terdiri dari ratusan bahkan unit lensa kecil yang peka terhadap cahaya. Setiap unit hanya dapat melihat sebagian kecil dari apa yang ada di depan serangga. Tetapi jika semuanya dilakukan secara bersama-sama, maka akan membuat gambar mozaik yang jika disimulasikan akan terlihat seperti ini. Nah, inilah gambar yang dilihat oleh mata serangga. Serangga memang tidak dapat melihat sebaik manusia dan hewan lain, dan hanya beberapa spesies serangga yang bisa melihat warna. Tetapi mata mereka sangat bagus dalam mendeteksi gerakan. Bulu burung merak memiliki warna yang indah. Warna-warni pada bulu burung merak bukan disebabkan oleh pigmen warna pada bulu, tetapi karena difraksi dan interferensi cahaya. Permukaan dari bulu mikroskopis burung merak terdiri atas keratin yang menopang sel-sel batang melanin berwarna coklat tua dengan pola-pola biasa. Sel-sel batang yang mengandung melanin ini terpisah dengan orde mikrometer, sehingga permukaan bulu ini berfungsi sebagai kisi difraksi. Seberkas cahaya monokromatis jika dilewatkan pada kisi difraksi akan membentuk pola gelap terang.
Namun, jika cahaya polikromatis atau putih dari cahaya matahari melewati kisi difraksi, maka cahaya tersebut akan terurai menjadi berbagai macam warna. Warna-warni yang terobservasi pada bulu burung merak menunjukkan antara warna yang akan mengalami sudut difraksi yang berbeda. Mengapa bunglon dapat berubah warna sesuai dengan lingkungannya? Ternyata di dalam kulit bunglon terdapat sel yang bernama sel kromatofor. Sel tersebut merupakan rahasia mengapa bunglon bisa merubah warna kulitnya. Sel kromatofor dikelilingi oleh banyak sekali pigmen. Pada saat melanin atau pigmen bersatu, maka warna kulit bunglon akan berubah. Begitupun sebaliknya, pada saat melanin tersebut menyebar, maka kulit bunglon akan berubah warna menjadi lebih terang atau biasanya berwarna muda. Sel kromatofor itu sendiri memiliki warna yang berbeda-beda. Sistem saraf hewan yang satu ini ternyata berhubungan dengan sel kromatofor. Dengan begitu, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengatur intensitas pigmen yang terdapat di dalam kulitnya. Perubahan warna kulit pada bunglon dipengaruhi karena berbagai macam hal. Bunglon akan merubah warna kulitnya pada saat ia merasa terancam atau ketika ia ada musuh yang akan memangsanya. Bunglon sendiri juga akan mengubah warna pada saat musim kawin, yaitu dengan tujuan untuk menarik perhatian dari bunglon-bunglon betina. Ketika musim kawin datang, bunglon akan menampilkan warna-warna yang begitu menarik seperti ungu, merah, dan juga biru. Selain alasan tersebut, kondisi suhu di tempat tertentu juga dapat mempengaruhi warna kulit dari bunglon. Bunglon akan merubah warna kulitnya menjadi gelap untuk memaksimalkan penyerapan panas pada saat musim dingin. Perubahan mood bunglon juga dipercaya akan mempengaruhi perubahan warna kulit bunglon. Misalnya saja ketika bunglon marah, sakit, atau juga terkejut. Bunglon ketika akan mengekspresikannya dengan merubah warna kulitnya. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi bioakustik dan biooptik. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.